Oke. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin background untuk yang ori, yang pertama itu adalah diklik dengan klik tombol plus kanan bawah ini diklik, terus pilih yang upload. Nah, di upload ini teman-teman harus milih file yang ada di dalam HP teman-teman itu ya kan di dalam HP teman-teman kan saya nggak tahu tempatnya, jadi disesuaikan aja dengan cara klik tombol upload media. Nah, kemudian di sini kan kalau di saya ada 3 pilihan. Yang pertama itu ada library foto, yang kedua itu kita ngefoto sendiri, terus yang ketiga itu browse. Nah, ini disesuaikan dengan perangkat masing-masing ya. Coba saya masuk ke foto library. Nah, foto library ini nggak ada gambarnya. Coba ini aja. Nggak ada di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah milih suatu gambar, nah nanti gambarnya itu akan otomatis terupload di sini. Coba teman-teman perhatikan fit main design. Itu. Nah, itu adalah gambar yang saya upload. Nah, itu bisa digunakan sebagai background. Oke, lanjut ya. Kalau misalkan teman-teman mau memanfaatkan untuk background yang disediakan Canva, teman-teman itu malah simpel banget menurut saya, nggak perlu cari-cari di Google. Dengan caranya sama, klik tombol kanan bawah yang plus itu, tapi yang kali ini kita pilih adalah yang elemen. Oke, yang elemen. Klik elemen. Terus di elemen ini di searching yang namanya background. Tulisannya background. Ini nulis background. Ini. Nah, keluar dah tuh macam-macam background. Ada yang gratis, ada yang bayar. Oke, tak tunjukin ya perbedaannya yang gratis sama yang bayar. Kalau di Canva Pro, nanti teman-teman akan gambarnya akan seperti ini. Ini Canva Pro ya. Kalau Pro itu kita bisa milih tuh antara gambar Pro aja atau dua-duanya atau cuma yang gratisan aja. Ini saya coba kasih tahu gambar-gambar yang gratis. Dan ini adalah gambar-gambar yang gratis, background-background gratis. Tinggal disesuaikan aja penggunanya. Oke. Kalau misalkan kita switch ke yang Pro aja. Nah, ini adalah background-background yang ada di dalam Canva Pro. Kayak gini gambar-gambarnya. Bagusan yang mana? Mau gambar yang Pro atau gambar yang gratisan? Oke, hari ini kita nyoba gratisan semuanya ya. Kita nyoba yang gambar gratisan. Nah, emang bagus gambar yang Pro sih. Tapi hari ini kita coba gratisan supaya teman-teman semuanya bisa nyoba gambar yang sama. Gitu aja ya, Bang Greg ya. Iya, iya. Oke. Kita nyoba gratisan aja. Tak temenin untuk gratisan. Oke, kita memanfaatkan yang gratis. Untuk yang gratisan, saya mau membuat file Ramadan. Kan mumpung Ramadan kan ya. Saya mau coba background yang lebih dekat dengan alam kayak ini. Pilih yang ini ya, teman-teman. Kalau udah dipilih, perhatikan ya. Di gambar itu pojok-pojoknya kan ada titik warna putih. Titik warna putih itu kalau digeser itu akan merubah ukuran. Oke. Jadi titik-titik putih pinggir bunder ini adalah untuk merubah ukuran. Oke. Kalau untuk geser gimana? Kalau untuk geser tinggal di tab, terus ditahan terus ya, jangan dilepas. Di tab terus digeser. Nah, ini untuk mengubah posisi. Oke. Langsung aja dipaskan terus diperbesar. Oke. Loh, kan kalau misalkan background kita terlalu warnanya ngejreng kayak gini, gimana dong? Nanti apa kelihatan tulisannya gitu ya. Jadi sekarang kita akan belajar tools-tools yang ada di dalam desain ini, gitu ya teman-teman. Tools-tools untuk ngedesain. Nah ini penting banget, ini krusial banget karena ya kalau kita nggak tahu ya gimana caranya ngedesain ya. Teman-teman perhatikan yang paling bawah di HP teman-teman paling bawah itu ada warna, ada 1, 2, 3, 4, 5 warna yang kotak-kotak. Ada warnanya hijau tua, hijau muda sedikit,
hijau muda tengah-tengah, hijau muda, terus ada juga ya warna putih. Benar? Oke. Warna-warna itu kalau misalkan muncul, berarti warna dari daun-daun itu bisa diganti, teman-teman. Caranya gimana? Dengan klik kotaknya yang hijau itu. Misalkan yang hijau tua ya, tak klik. Terus mau saya ganti nih. Mau saya ganti warna apa nih? Ganti warna coklat misal. Kuning. Kuning lah. Nah, ganti warna kuning jadinya kayak gini. Kan tadi warna hijau tuanya jadi hilang kan? Coba yuk, coba diklik. Bener ganti nggak warnanya? Diklik gambarnya. Kemudian kalau misalkan saya ulangi ya, teman-teman. Diklik dulu gambarnya, tab. Nah, akan keluar kotak-kotak di bawah itu. Kalau belum diklik ya nggak akan keluar. Itu ya, teman-teman. Kalau udah keluar kotak-kotaknya, kotak-kotak di bawah itu dipilih salah satu. Misalkan gambar yang hijau tua, diklik. Nah, terus mau diganti warna apa itu terserah teman-teman ya. Teman-teman di sini mau buat warna hijau boleh, mau buat warna merah boleh. Silakan diubah sendiri kreativitas teman-teman. Di sini saya akan coba ngubah apa sih daun-daun ini menjadi warna biru. Bisa diikutin boleh enggak terserah. Warna biru karena nggak ada, aku ngambil sendiri di sini. Ini adalah palet warna ya teman-teman. Di sini teman-teman kalau misalkan tahu di sini adalah palet warna. Caranya ngubah palet warnanya gimana? Yang paling bawah itu ada bar yang pelangi kan. Nah, bar yang pelangi itu ada bundaran warna putih. Bundaran warna putih itu adalah tempat di mana warna itu akan diambil, warna dasarnya akan diambil. Misalkan saya geser ke kiri di warna merah, maka palet warnanya yang tampil ada warna merah. Kalau saya geser ke tengah warna hijau, palet yang tampil adalah warna hijau. Oke. Maksudnya? Emang udah ada warnanya, Pak. Emang udah ada warnanya. Kita di sini mau mengkreasikan gitu ya. Mau ngubah sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau saya di sini mau ngubah jadi warna biru. Kalau misalkan Bapak udah cocok dengan backgroundnya tersebut, ya nggak usah diubah gitu ya. Ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Kalau ada diubah, itu biasanya akan dikasih alternatif warna juga oleh Canva. Itu pertanyaannya Kak Budiman, elemen sudah ada warnanya. Ya memang seperti itu sih bawaannya. Oke, lanjut Kak. Ya, bisa dilanjut. Oke, bentar ya, tiba-tiba mati. Oke. Kok macet ya? Macet Keluar kok itu gambarnya. Cek. Oke, di sini silakan teman-teman ubah sendiri warnanya ya, pakai palet yang saya contohkan tadi. Kalau yang paling bawah yang pelangi itu kalau tombol putihnya digeser, warnanya akan ganti sesuai dengan keinginan teman-teman. Silakan berkreasi, yuk, coba yuk. Teman-teman mau bikin warna apa? Boleh tuh chat di kolom box mau bikin warna apa. Terserah preferensi teman-teman sendiri. Jadi dia warna biru. Itu ya. Coba ya teman-teman di sini mau berwarna apa? Warna kuning boleh,
Warna pink boleh, terserah teman-teman. Cek. Aduh, kok macet-macet sih. Bisa kok, keluar kok suaranya. Oke. Saya kira macet-macet. Oke, kalau misalkan udah warnanya diubah, sekarang kita pelajari menu-menu yang ada. Iya, ternyata nih guys, memang signalnya keluar-keluar terus. Nakal nih signalnya. Yuk kita dorong supaya masuk ya. Apakah masih kesulitan signal, Pandu? Cek. Yo. Mohon maaf ya teman-teman, jaringannya ini tiba-tiba semakin melemah ya. Semakin malam semakin dia. Bukan. Enggak. Nggak bisa. Harus pasang wifi baru ini, bukan Ultra. Screen-nya, Bu. Canva-nya. Ya. Ya, ini masih separuh layar nih. Patah-patah lagi. Ya, patah-patah. Cek. Itu nggak bisa lagi. Suaranya ada sih, cuman memang share screen-nya aja yang patah-patah. Bentar ya. Kasih Bi Ultra. Oh, Kak Ipong. Siapa yang harus dikasih Bi Ultra nih? Bisa? Nah, keluar. Iya, ternyata keluar lagi nih guys, Canva-nya. Coba suara saya di copy nggak, Pandu? Nggak apa-apa guys, sambil nyemil ya, seperti Ciing. Dari tadi mengunyah terus sih. Bentar ya guys, aku coba cek nih, ada nggak nih? Oh, ternyata keluar. Oke. Baik, kalau gitu saya akan lanjutkan sampai nunggu ya untuk Kak Pandunya bisa masuk. Nih guys, saya akan coba untuk kembali dari awal yaitu membuka Canva-nya. Oke, seperti ini karena yang pertama kali kan kita mau bikin feed ya tadi. Oke, maka seperti tadi dari sejak awal ya yang diklik itu adalah create design, di mana ini ada banyak banget hal-hal yang bisa kita manfaatkan. Maka kita akan klik pada Instagram post, kemudian kita akan klik pada bagian blank, karena kita tidak menggunakan template yang ada pada Canva, tapi kita mau create alias kita mau bikin sendiri ya. Nah, di sini untuk pertama kali karena kita ini mau create atau bikin sendiri, maka kita bisa gunakan yang namanya elemen. Nah, ini guys ya. Nih, bagian atas nih pitanya kalau digeser-geser ini kan ada tulisannya elemen ya. Oke. Nah, untuk yang elemen ini
Tadi tahapannya adalah kita akan kasih background terlebih dahulu. Berarti kita akan klik. Sehingga nanti yang akan kita banyak gunakan yaitu menggunakan elemen ya. Oke. Background. Bentar ya. Oke, saya search. Nah, ada banyak alternatif background yang bisa kita pakai. Tapi tadi yang dipakai adalah background yang gratis ya. Oke. Nah, kalaupun background yang dipakai gratis tadi yang, bentar ya guys. Saya coba cari backgroundnya yang kurang lebih mirip. Nah, ini. Oke. Nah, pada saat seperti ini, maka background itu harus kita bikin full ya. Karena kalau backgroundnya tidak kita bikin full, maka yang terjadi hasilnya pun juga nggak bagus. Sehingga pada gambar ini kalian bisa melihat ada 4 titik yang ada di pojokan. Nah, 4 titik ini bisa ditarik-tarik nih guys. Oke, bisa ditarik-tarik. Ya, seperti ini. Maka saya akan coba posisikan di paling atas, kemudian saya tarik ke bawah. Nah, oke. Nah, lanjut. Kita perhatikan bahwa ada banyak hal yang bisa diubah-ubah. Seperti tadi, kalau mau diubah warnanya, maka kita akan bisa menggunakan ubah-ubah warnanya nih, guys. Ya. Bentar ya. Nah, seperti ini. Oke. Tadi yang dilakukan sama Pandu, dia akan ubah warna jadi biru. Wow. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, udah dapet nih guys. Oke, kalau udah dapet, yuk kita perhatiin ya. Nah, berikutnya kalau kita mau bikin, ya ditarik biar besar. Kalau kita mau bikin background, background tersebut haruslah transparan. Oke. Bagaimana caranya untuk membuat backgroundnya menjadi transparan? Oke, kita akan perhatikan pada bar di bagian bawah itu kan ada warna-warnanya nih guys. Kalian geser aja. Oke. Nah, setelah kalian geser, ini akan ada banyak banget menu-menu yang bisa kita pakai. Nah, kalau kita mau bikin transparan, tuh guys, ada gambar kotak hitam putih. Sebelahnya nudge. Oke. Kotak hitam putih seperti papan catur, ya. Di mana kotak hitam putih atau seperti papan catur ini kita mau bikin jadi transparan. Kalian klik di sana. Ada tertulis transparansi. Nah, untuk transparansinya ini kalian bisa geser semakin transparan semakin transparan. Nah, ya kan? Semakin transparan dan biasanya yang digunakan itu di bawah 10 ya, guys. Nah, seperti ini. Katakanlah saya pakai 9 lah ya. Oke. Nah, ini Kak Pandu udah ada. Mungkin Kak Pandu yang mandu saya yang bikin juga boleh, Kak. Silakan. Ntar ya, saya akan jadikan co-host dulu. Oke, silakan. Oke, sorry ya teman-teman. Sinyalnya ngajak ribet. Jadi ini saya nggak usah share screen aja, biar Bang Anggrek aja yang share screen. Yep. Jadi tadi kan teman-teman sudah belajar tuh caranya untuk ngubah warna di dalam gambar yang disediakan oleh Canva. Dengan catatan ya teman-teman, kalau kotaknya itu nggak keluar, berarti gambar yang disediakan oleh Canva itu nggak bisa diubah warnanya ya. Kalau misalkan ada kotaknya yang warnanya yang kayak tadi, itu berarti, nah yang hijau-hijau itu, nah itu berarti warnanya bisa diubah. Kalau misalkan nggak keluar kotak-kotak kayak gitu, berarti warna gambarnya itu udah valid. Gambarnya nggak bisa diubah, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini pun Sekarang masih kita belajar berubah ya kan? Loh. Ya, Ini kan berubah-berubah. Meskipun transparan, tapi kan basicnya berubah. Betul. Nah, ini bisa dikreasikan sesuai dengan gambar di feed Instagram teman-teman masing-masing atau sesuai dengan preferensi, silakan. Untuk menu-menunya yang untuk transparan kan udah tahu tuh yang tadi dijelaskan sama Bang Anggrek yang klik gambar yang kayak papan catur itu. Terus yang sebelahnya papan catur itu ada tulisannya nudge.
Nudge itu adalah untuk ngegeser dengan skala kecil. Jadi misalkan teman-teman mau ngegeser huruf atau sesuatu, ngekliknya itu pakai nudge. Kalau misalkan biar agak kurang ke kiri dikit, kurang ke kanan dikit gitu. Supaya kalau geser pakai tangan tuh kan jempol kita lebih gede ya daripada kursornya gitu ya. Jadi takutnya nanti kebablasan lah, kurang pas lah, terus malah emosi sendiri kan ya. Nah, pakai yang nudge itu. Ya, Terus nanti kita selanjutnya, peragakan ya nudge-nya ya. Oke, nanti kita coba nyoba langsung sekalian tahu nyobain satu-satu untuk apa toolsnya. Oke. Sekarang teman-teman harus Ini masukin teks. untuk transparannya biasanya boleh direkomended ke teman-teman? Jumlah transparannya. Iya, maksudnya Oke. kalau untuk background itu kurang lebih di angka berapa supaya Oke. enak dilihat nantinya? Oke. Kalau untuk transparan di sini perhatikan lagi ya teman-teman, tergantung dengan gambar yang dimasukkan. Kalau misalkan gambar yang teman-teman masukkan itu pastel atau gambar yang nggak terlalu ngejreng, ini tadi kan gambar daunnya kan ngejreng banget tuh. Nah, kalau ngejreng itu biasanya itu di bawah 10. Kadang-kadang kita itu pakainya di angka 7 sampai angka 9 kadang-kadang, tergantung warnanya. Terus yang kedua, kalau misalkan gambarnya pastel atau gambarnya nggak ngejreng banget, biasanya itu kita pakai di antara angka 10 sampai angka 15. Nah, jadi di itu aja, di kira-kira kayak misalkan ini terlalu transparan nggak ya, ini terlalu ngejreng nggak ya warnanya, sehingga nanti tulisan yang kita tampilin itu bisa kelihatan, gitu ya teman-teman. Jangan sampai nanti waktu teman-teman rasain desainnya, desain itu bisa dirasakan ya. Jadi teman-teman sebagai konsumen, kalau misalkan lihat desain seperti ini tuh udah tertarik belum? Nah, caranya ngerasakan desain adalah seperti itu. Kalau teman-teman sebagai konsumen udah, wah desainnya keren banget, nah itu berarti udah masuk gitu. Oke, sekarang dari background udah beres. Sekarang kita mau bikin ucapan untuk Ramadan, untuk selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi sekarang diklik aja yang tombol plus kanan bawah itu. Pokoknya Terus layarnya kalau masuk. diklik tiba-tiba keluar tombol plus ini. Ya, betul. Diklik tombol plus ya. Terus masuk ke teks. Masuk ke teks, T. Nah, teks pun Canva sudah menyediakan model-modelnya gitu ya, yang bawah itu. Terus ada juga yang kita bisa untuk manual gitu milih sendiri. Kalau misalkan langsung bikin heading-nya, heading itu adalah topik utama di dalam feed itu tadi gitu, di dalam post itu tadi. Sekarang kita bikin ya yang heading aja ya. Yang paling atas yang tulisannya paling gede. Nah, itu silakan ditulis semuanya selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Nah, oke. Setelah ditulis selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, teman-teman kalau lihat gambar terlalu gede gini kan ya kayak gimana ya? Jadinya kita harus ngecilin gambarnya. Caranya sama dengan yang kita ngecilin gambar tadi. Dengan cara klik-klik pojokan itu juga bisa. Nah, kayak gitu caranya. Jadi di pojokan itu ada model button ya guys. Oke, di mana model buttonnya itu bisa dipakai untuk memperbesar, memperkecil. Sedangkan di sisi kiri dan sisi kanan ini adalah, nah, seperti ini. Mempersempit itu ya, mempersempit lebarnya. Kalau semakin sempit nanti ya hurufnya akan menyesuaikan gitu. Jadi 3 baris gini aja cukup. Oke. Terus? Oke, lanjut ya teman-teman. Sekarang kita mau ubah nih bentuk fontnya gitu ya. Karena kalau misalkan kayak gini aja kok ya apa ya, kok ya monoton gitu. Sekarang Iya. kita coba ubah fontnya Diklik dengan cara klik yang itu, diklik selamat menunaikannya. Oke. Terus yang bawah tuh ada tulisannya edit, terus kemudian sebelah kanannya edit. Sebelah kanannya edit itu adalah nama dari fontnya ya teman-teman. Nah, tinggal diklik nama dari fontnya itu, milih deh yang bawah-bawah. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Nah, kalau
gratisan itu ya nggak banyak fontnya gitu. Kalau pro ya banyak gitu. Oh, itu bisa Arabik itu juga banyak. Ini yang pro ya Bang Greg? Iya, yang pro. Nah, yang pro itu fontnya terbuka semua. Kalau yang gratisan enggak, cuma beberapa tok yang terbuka. Mau pakai apa fontnya? Pakai yang Ramadan itu tadi loh, Bu. Ada font khusus Ramadan BTW. Oh, font khusus Ramadan, guys. Diklik hurufnya, Bu. Nah, itu. Ramadan ya. Yang itu, sketsa Ramadan. Ramadan. Ah, itu. Itu. Ah, ya, paling atas. Oh, ini. Ya. Yang ini juga bisa dipakai untuk desain-desain yang kayak ke Timur Tengahan gitu ya. Bisa dipakai ini untuk mendekat pada pos Ramadan. Nah, itu agak ke bawah aja, Bang. Nanti atasnya kita mau bikin ada gambarnya. Nah, oke. Biasanya kalau di feed itu ada ilustrasi gitu ya. Ilustrasi untuk kita kayak kita sendiri ngucapin tapi dengan ilustrasi. Untuk nambahin ilustrasi gimana gitu? Ya sama caranya dengan klik tombol plus kanan bawah tadi. Jadi tombol plus ini adalah untuk menambahkan ya, guys. Betul. Terus pilih yang elemen. Elemen. Kemudian Yang elemen yang background-nya itu di-delete. di-delete. Kemudian coba teman-teman cari Ramadan, keluar apa? Ramadan. Search. Tuh kan banyak banget. Ini kalau pro ya, kalau gratisan nggak tahu yang muncul. Yang muncul apa? Kalau gratisan itu biasanya muncul, cuman ada tulisannya pro gitu ya. Betul ya? Jadi kalau dipakai itu nggak akan bisa diupload, nggak akan bisa diekspor. Kalau mau ngekspor harus bayar gitu ya. Oke. Nah di sini bisa teman-teman pakai gambar masjid itu boleh. Ke masjid warna ungu tadi loh Bu. Ini. Yang bawah. Yang bawah. Terus bawah Oke. terus Bu. Nah warna Ini. ungu itu. Yes. Nah. Kalau ada garis tengahnya ini berarti udah pas center ya. Betul. Oke. Tapi kok rasanya masih polos gitu ya, kurang rame ya. Kalau Ramadan kan meriah gitu ya. Jadi sekarang kita mau coba nih untuk ngehias si feed-nya ini. Jadi caranya sama, itu diklik yang tombol plus. Tombol plus. Terus masuk ke elemen. Elemen. Search lagi Ramadan. Search lagi Ramadan. Nah, di bawah tuh ada kan kayak gambar gantungan-gantungan gitu ya. Iya. Itu bisa dipakai tuh yang bawahnya apa? Bulan tuh loh, Bu. Bawahnya bulan, yang atas sebelahnya awan, kirinya awan. Oh, kirinya awan. Oke. Nah, itu bisa tuh ditaruh atas kayak gitu. Nah, terus dia agak dibesarin sampai tengah, setengah aja Bu. Kita nanti akan belajar fitur flip sama fitur copy. Nah, supaya desainnya itu center gitu ya. Jadi antara samping dan kiri kanan itu seimbang. Jadi kita coba belajar untuk nge-copy atau menggandakan sebuah gambar supaya teman-teman nggak input lagi. Caranya adalah dengan klik objeknya. Nih, udah diklik objeknya ya sampai kalau objeknya keklik itu berarti ada garisnya itu warna biru. Betul. Nah, kalau sudah yang paling bawah kiri, sebelahnya tong sampah, itu ada tombol plus ya. Nah, itu diklik untuk menggandakan gambar. Oke,
Paling kiri bawah sebelahnya tong sampah ada tombol plus, berarti udah ke copy. Ya, betul. Sekali klik langsung ke copy. Tinggal digeser. Oke, geser. Nah, tapi di sini kan gambarnya kanan kiri itu ya nggak seimbang ya teman-teman ya. Jadi kita mau balik nih. Jadi di gambar yang kiri kita balik jadi gambar kanan. Jadi kayak dicerminkan gitu ya, di mirror. Di mirror, pakai Ya. flip. Pakai flip. Kita klik flip, sebelahnya crop. Nah, flipnya ada 2 jenis nih. Flip yang horizontal atau yang vertikal. Kalau vertikal itu yang atas ke bawah. Kalau yang horizontal itu yang kanan ke kiri gitu ya. Jadi kita pilih yang horizontal. Nah, setelah diklik yang horizontal, otomatis akan sama seperti ini ya, kanan kiri gambarnya akan sama dan nge-center di tengah-tengah gitu ya. Jadinya lebih estetik. Oke. Oke. Tapi ini posisinya gambar itu masih ketimpaan ini, background yang di atas. Oke. Kalau misalkan gambar masjidnya ketimpaan, Ya ketimpaan caranya adalah ini loh guys. Sebentar, saya coba besarin ya. Nah, kelihatan enggak? Jadi kubahnya masjid itu masih ada bintangnya. Harusnya kan bintangnya di belakangnya kubahnya masjid. betul. Yuk, coba yuk kita belajar terus lainnya supaya gambar itu bisa maju ke depan. Maju ke depan artinya itu di depannya objek lainnya gitu. Sehingga yang kita lihat itu gambar itu bukan gambar di belakangnya. Paham ya? Oke. Berarti Kalau saya paham, diklik gambar masjidnya. gambar masjidnya mau dimajukan paling depan. Betul. Nah, diklik masjidnya. Oke, setelah itu yang tulis bawah tadi kita geser ke kanan. Kita geser ke kanan. Terus kita milih yang namanya position. Nah, itu kita pilih yang position. Nah, position ini pun juga punya banyak jenis ya. Kalau misalkan forward itu berarti paling depan, gitu ya, paling depan sendiri. Kalau backward itu paling belakang. Kalau misalkan to front itu depan, maju 1 langkah. Ya. Oh gitu Kak sih. Oke, sekarang udah tahu ya fitur flip. Oke. Oke. Sekarang kita milih yang forward. Jadi maju ke Forward. depan. Nah. Nah, oke, kalau udah maju bintangnya akan ada di belakang gambar kubahnya kan, gambar bintangnya udah nggak nutupin kubah kan. Sekarang Ya. bintangnya yang ketutupan sama masjid gitu. Karena hitungannya itu tadi gambar anu ya, background juga ya. Betul. Tambahan-tambahannya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya guys. Sekarang kita mau apa ya? Masukin produk kali ya. Biar sekalian promosi. Jadi di sini kita udah nyediain untuk produk, teman-teman. Coba dicek di kolom chat. Di situ ada link untuk ngedownload produk-produk HDI yang sudah PNG. PNG apa sih gitu? PNG itu adalah format ya, format di dalam gambar yang gambarnya itu backgroundnya transparan. Teman-teman harus pahami ya di sini biar nggak bingung PNG itu apa sih gitu. Biar nanti kalau gambarnya dimasukin itu nggak ada background yang mengganggu. Nah, di sini teman-teman mau nge-highlight produk apa, terserah teman-teman boleh nih. Kalau misalkan teman-teman sesuai dengan niche masing-masing ya. Kan kita kemarin waktu belajar aku mau bisa Instagram, kan udah saya singgung sedikit tentang niche. Nah, di sini teman-teman harus nyesuaiin niche-nya itu apa. Terus setelah tahu marketnya itu siapa, terus produk yang mau dipromosiin di Ramadan itu apa, silakan dikeluarkan. Nah, sekarang kita mau promosi produk apa nih? Kalau berani. Oke. Oke. Upload. Caranya sama kayak upload background-nya sendiri. Tapi sekarang kita milihnya produk yang PNG. Dengan cara klik tombol plus, terus yang upload, Upload. terus upload media. Upload media yang warna ungu ya, guys. Nah, sekali lagi ya, untuk upload media ini sesuai dengan perangkat masing-masing. Tadi kan perangkat saya kan beda, Bang Rek pun juga beda.
nyari gambarnya gitu. Jadi ini teman-teman harus berkenalan lebih dekat dengan alatnya supaya nggak bingung. Nanti kalau teman-teman tanya, kan alat kita beda gitu. Jadi kan saya nggak bisa mencet punya Anda gitu ya. Jadi coba itu dulu. Nah, di sini teman-teman bisa tuh setelah nge-download gambarnya itu dikelompokin jadi satu folder. Supaya waktu nyari itu gampang gitu ya Bang Rek. Ya, betul. Jadi kalau kalian ngambil di Google Drive, kalian kan akan download tuh ceritanya. Nah, download tuh biasanya masuk di folder download. Betul ya, Pandu ya? Betul. Oke. Nah, karena saya udah download, kemudian saya ini masukkan di folder lain, saya ngecek dari galeri biasanya. Oke. Nah, ini adalah galeri saya, tempat semua gambar-gambar yang sudah saya bikin. Nah, kemudian untuk produk udah tak kelompok-kelompokin. Tak kelompokin kemana? Tak kelompokin ke folder produk. Nah, saya cari dulu folder produknya. Nah, ini. Oke. Pakai yo, guys. Oke. Nih, misalkan saya klik, saya ambil, maka Canva akan ngambil gambar clover honey dari media saya. Oke, dia ngambil dulu. Nah, udah selesai itu. Lanjut, Pandu. Halo, Pandu. Cek. Ya, ya. Oke. Setelah gambarnya terupload, kan akan otomatis muncul tuh di situ. Nah, teman-teman bisa klik yang clover honey-nya. Nah, sekarang kita promosi itu secara halus ya teman-teman untuk clover honey-nya. Jadi sekarang clover honey itu kita taruh samping-samping tapi miring. Jadi dikecilin dulu clover honey-nya, ditarik, kemudian Miringnya sebelah mana? Miringnya masuk ke kiri. Enggak, maksudnya di masjid atau di tulisan? Miringnya di tengah-tengah, Bu. Di antara tulisan dan masjid. Pokoknya nanti akan kepotong gambar clover honey-nya. Nah, itu harus sebelah itu Bu, agak ke kiri terus Bu, ke kiri terus. Terus. Nah, sekarang agak diperbesar Bang Rek. Diperbesar. Ya, ini ke kiri terus. Ke kiri lagi. Ya, terus. Lagi diperbesar sampai diperbesar ke. Nah, terus lagi Bang Rek, besar dikit lagi. Oke, sekarang masuk ke kiri lagi sampai potong clover honey-nya. Masuk ke kiri? Masuk ke kiri Bang Rek. Jadi nanti clover honey-nya akan kepotong. Oh, dibalik gini? Loh, enggak, sebentar kayak gitu. Betul kayak gini. Ya, nanti botolnya akan kepotong agak ke kiri. Sekarang masuk ke kiri terus. Agak ke kiri, ke sini? Ya, terus Bang Grek. Oh. Terus. Nah, okay. Terus nanti agak diperbesar. Mau diperbesar? Ya, Bang Grek. Oke, nanti agak ke kiri dikit. Nah, nanti tulisan clover-nya ada di kanan, agak ke kanan dikit Bang Grek, biar honey-nya kelihatan. Nah, sekarang ini pakai nudge, Ya, pakai nudge. Kalau kebablasan kayak gitu susah, bisa pakai nudge untuk kanan kirinya. Kan yang cuma tadi mau kelihatan tulisan honey kan? Honey, betul. Nah, berarti ini pakai nudge ini ya, guys. Nah, ini gesernya dikit-dikit loh. Nah, loh. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang cover-nya di copy. Oke, berikutnya sekarang cover honey-nya tak copy, berarti menunya saya geser ke sana ya guys. Menunya saya geser sampai pojok, itu ada tanda plus. Nah, seperti ini. Oke, cara ngemiringkannya adalah di bawah itu ada tombol muter ya, Kak. Di bawahnya objek itu ada tombol muter, yang panah muter.
Itu itu adalah untuk muter-muter. Untuk muter-muter enggak tuh? Untuk Nih. muter-muter produk. Nah, jadi sekarang kita muternya ke sebaliknya. Itu ya. Nah, jadi saling berhadapan nanti hasilnya. Itu. Nah, biasanya Canva itu udah akan otomatis kayak ngelurusin gitu loh. Nah, kayak gitu akan ngelurusin sendiri kadang. Tinggal dipasin garis-garisnya aja. Nah, kalau udah nanti tinggal digeser pakai nudge. Sekarang di sini yang sebelah kanan kita mau kelihatan tulisan Clover aja. Nah, gitu. Tuh digeser pakai nudge. Jadi ceritanya Clover Honey-nya ngintip nih. Gini. Jadi di sini kita mau ngucapin puasa, cuman kita ada promosinya gitu, tapi nggak langsung disuguhi produk secara langsung gitu ya. Jadi ada stock sellingnya. Selamat menekan ibadah puasa Ramadan itu agak dikecilin aja coba Bang Rek. Terus dinaikin dikit. Terus. Oke. Sekarang kita mau ngasih tulisan kecil untuk nutup apa di bawahnya tulisan selamat ibadah puasa. Sekarang teman-teman klik yang tombol plus. Klik tombol plus. Terus masuk ke teks. Teks. Nah, tadi kan kita milih yang add heading kan ya. Heading itu adalah judul dari post. Sekarang kita masukkan subheadingnya atau pelengkapnya, topik pelengkap untuk topik tersebut gitu ya. Sekarang teman-teman klik yang add subheading, bawahnya add heading. Subheading, lebih Nah, kecil. subheading itu tulisannya lebih tipis gitu ya. Saya sudah save ke galeri gambar madunya, tapi nggak muncul pas diklik kamera di Canva. Bukan diklik kamera ya. Kalau itu alatnya masing-masing teman-teman ya. Saya nggak paham alat teman-teman perangkatnya apa. Jadi waktu diupload itu coba dicari di galeri, bukan di kamera ya. Kalau di kamera nanti ngefoto sendiri lah. Ya. Tapi nggak tahu perangkatnya gimana. Coba diklik-klik. Kalau nge-save itu bukan di kamera pastinya. Kalau nggak di-download, ya di folder tertentu yang teman-teman tempat ngedownload biasanya. Saya sudah save galeri gambar madunya, tapi nggak muncul pas klik kamera di Canva. Nah, itu bisa jadi cek koneksinya. Sudah di-download ke galeri. Kalau udah di-download ke galeri, kita ulangi lagi ya, seperti ini ya. Ini kan upload, kita harus upload, download dari media. Nah, dari media kita cari, karena kita Canva ini mau mendownload gambar kalian yang ada di album HP kalian. Sehingga ini diklik, posisinya cari di media, cari di galeri. Nah, di galeri ini ada di mana? Bentar ya, guys. Nah, karena setiap alat itu beda ya masing-masing. Ini kan Bongrek perangkatnya adalah Samsung. Kalau teman-teman HP-nya Samsung kurang lebih akan sama kayak gini. Kan perangkat saya kan tadi kan iPhone. Jadi beda sama yang Bongrek. Jadi kalau misalkan yang ini itu tergantung perangkat teman-teman sendiri untuk masukin gambarnya. Kalau misalkan udah di-download tapi masuknya nggak ke kamera ya berarti bukan di kamera, bukan di folder kamera gitu ya. Kalau di kamera, di folder kamera punya Bongrek ini adalah saat Bongrek itu ngefoto sendiri atau download dari TikTok. Nah, itu akan masuk ke folder kamera. Kalau misalkan teman-teman ngedownload dari Drive, itu biasanya masuk ke folder download. Sebagian besar HP, kalau misalkan kita ngedownload dari Google Drive atau pihak luar, itu akan masuk ke folder download. Coba dicari di folder download, bukan di folder kamera. Gitu ya, Kak? Ya, di download ini loh biasanya. Oke. Oke, kita balik ya. Yep. Nah, untuk subheading ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Di sini tuh kita mau campaign apa ya? Campaign apa yang berhubungan dengan Clover Honey? Campaign apa yang berhubungan dengan Clover Honey dan juga ada topiknya yang berhubungan dengan puasa. Nah, coba yuk teman-teman di sini coba ketik di kolom chat. Topik apa sih yang cocok saat puasa dengan menggunakan produk Clover Honey?
Sehingga kita bisa rangkai kata-kata untuk subheading dari post ini. Ayo coba teman-teman. Nah, pesan apa yang mau kita sampaikan yang ada Betul. kaitannya dengan Clover Honey? Saya mau tahu nih kreativitasnya teman-teman sampai mana. Yuk, siapa nih yang mau kasih ide? Silakan. Berbuka yang manis semanis madu. Oke, yang lain. Ada yang punya ide lainnya? Karena ini ngomongnya bukan buka puasa loh, tapi ngomongnya selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Yuk guys. Aduh, gimana ini? Berbuka yang manis. Guys, Kita ini ngomongnya bukan puasa. buka puasa, tapi Ini puasa belum buka Ramadan. Ini belum berbuka. Ceritanya mereka lihatnya pagi-pagi. Kok disuruh berbuka? Oh, yuk guys, apa nih? Apa ya kira-kira ya? Jalankan puasa semanis CH. Puasa lancar ibadah gaspol. Raih sehatnya menuju kemenangan. Ayo Pandu. Puasa sehat. Oke, di sini kok nggak ada ya yang kayak mikir fungsinya dari Clover Honey gitu ya. Kan di PK udah dikasih tuh dahsyatnya Clover Honey untuk lambung ya. Kalau puasa tuh, pastinya orang yang punya lambung gitu kan pasti asamnya jauh lebih tinggi. Ya, kenapa nggak dipakai lambung sehat, puasa lancar kayak gitu kan juga berhubungan dengan puasa kan. Oke, itu malah kayak puisi, Pak. Murnikan hatimu semurni madu. Iya, 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 iya. Nah, ada malah keluar gombalan, semanis madu seindah senyummu. Wow. Oke, sekarang untuk Kita bukan subheading itu gombal, ukurannya puitis. biasanya untuk subheading itu ukurannya itu lebih kecil daripada heading, lebih kecil daripada judulnya. Jadi sekarang kita kecilkan untuk ukuran subheadingnya. Sama ya cara ngecilkannya guys. Yang ada buletan itu loh di kiri atas itu bisa di ya toh bisa seperti ini atau bisa juga kita dari sini ya guys. Bisa juga dari font size ini loh. Yang PT-PT itu adalah nama ukuran font. Oke. Nah, kalau misalkan nyendat-nyendat kayak gitu bisa pakai nudge. Oke. Lanjut Kak. Oke. Lanjut. Ya, gimana? Pandu? Oke. Nah, setelah itu, teman-teman di sini kalau misalkan upload di feed di sosial media, itu pasti ada yang namanya logo. Nah, logo ini biasanya digunakan sebagai branding sosial media. Di sini kan kita sebagai perusahaan HDI itu kan dilarang menggunakan logo HDI untuk di-post di Instagram. Kalau misalkan kita bikin feed sendiri, betul. Nah, sekarang kita mau pakai logo sendiri. Logonya dari mana bikinnya? Bisa dari Canva, bisa juga pakai logo yang udah jadi, tergantung teman-teman. Nah, logonya nanti ditempel yang paling di atasnya Mas J di tengah-tengah. Bang Gere ada logo nggak di sini? Ada.
Misalkan udah jadi ya ceritanya logonya ya. Ya. Masukin logonya pun sama dengan cara ngeklik upload. Upload. Nah, itu yang adik atur, terus ditaruh di atasnya masjid tengah-tengah. Nah, udah tuh jadi deh fitnya setelah menunaikan ibadah puasa. Nah, di sini tuh kadang-kadang nih teman-teman, oh, ya ampun aku ngedit capek-capek tapi gambarku dicolongi. Itu bisa pakai yang namanya itu watermark. Watermark itu adalah tulisan yang warnanya itu transparan sehingga menghindari untuk dicuri orang. Kalau misalkan ditutupin itu pun akan kelihatan. Caranya adalah dengan masuk ke teks atau juga bisa pakai yang logo. Terus diambil tulisannya, terus ditransparansi. Gimana nih caranya transparan? Masih ingat? Kita cari kotak catur. Nah, Jadi transparansi seperlunya, jangan sampai terlalu ngejreng atau terlalu apa. Setelah itu dikecilkan, ditaruh di tempat-tempat yang nggak mungkin ditutupin. Kayak misalkan di madunya, di gambar madunya itu adalah gambar yang nggak akan bisa ditutupin lah ya orang produk. Nah, bisa dibentuk sesuai dengan tutupnya, katakanlah, atau sesuai dengan madunya, kemiringannya, bisa tuh supaya nggak terlalu kelihatan kalau itu watermark banget, jadi bisa ditaruh di sana atau bisa di lehernya di lehernya apa madunya. Nah, itu bisa tuh. di layarnya. Atau di badannya. Jadi seperti ini ya guys. Kalau kurang transparan ya tinggal ditambahin lagi transparannya. Papan catur. Oke. Bentar. Oke, ada yang tanya nih. Gimana caranya buat tulisan sehadinatur yang luarnya putih? Atau di sini maksudnya kontur ya? Apa outline ya? Outline untuk tulisan ya, teman-teman? Stroke. Stroke. Nah, caranya bikin stroke gimana? Contohnya kita ngeklik yang selamat ibadah itu aja, selamat menunaikan ibadah itu. Ya. Nah, setelah diklik, itu teman-teman coba geser ke kanan yang tools bawah tadi, terus masuk ke efek. Nah, di efek ini banyak tuh pilihannya. Bisa ada shadow. Shadow itu artinya bayangan. Terus ada juga yang namanya itu holo. Holo ya apa sih? Hologram. Holo itu lubang. Holo itu Terus cuma ada juga, garisnya huruf. oh, oke. Selanjutnya ada lagi yang coba geser ke kanan terus, Bu. Terus, Bu, terus. Yang style, klik yang bawah coba yang style, Bu. Nah ini style. Ada nggak yang outline, Bu? Enggak. Tidak ada memang. Yang holo coba, Bu. Coba ya, seperti ini. Oke, I know. Jadi untuk mau bikin bahkan IG kita di materi adik nanti boleh. Maksudnya gimana Kak Silvia? Jadi kalau misalkan mau bikin yang ada stroke-nya, itu kita wajib bikin 2 copy ya, supaya warna dasarnya tetap ada. Terus coba bongkar diklik lagi yang holo. Klik sekali lagi. Nah, ini adalah untuk ngatur ketebalan dari outline. Oke, jadi untuk ngasih outline itu ke holo, cuman teman-teman harus nge-copy hurufnya dulu, nge-copy tulisannya dulu, baru nanti dipasin di tengah-tengah lagi, baru dikasih holo, dikasih itu. Karena di Canva nggak ada yang namanya outline. Iya, nggak ada memang. Jadi kita harus kreatif untuk memanfaatkan tulis-tulisnya gitu ya. Kalau nggak bisa coba cara lain, kalau nggak bisa coba lagi gitu. Nambahkan IG kita di materi adik natur.
Maksudnya teman-teman nyolong IG-nya Adik Natur. Bukan nyolong, ngambil. Oh ya, ngambil. Keceplosan. Kalau asalkan teman-teman ngambil Ini. ngambil ngambil feed-nya dari Adik Natur, terus tiba-tiba IG-nya logonya ditutupin atau ditambahin kayak gitu. Apakah sah? Gitu ya. Sebenarnya saya nggak menyarankan karena trust dari konsumen teman-teman itu akan menurun karena mereka pasti udah tahu kalau misalkan itu ada di HDI Natur gitu ya. Oh, kenapa sih kok konsumen bisa tahu gitu? Ya secara logika aja gitu ya. Di postingannya teman-teman itu logonya ada 2 gitu. Tapi di logo di HDI Natur kan logonya 1. Kan logo nggak bisa digeser kalau udah jadi JPG. Gitu. Makanya saya sarankan itu untuk membuat postingan sendiri. Makanya kita sering mengadakan session untuk bikin postingan, terus session kayak gini. Itu supaya teman-teman tuh bisa tahu caranya untuk ngedesain yang bagus. Dan ini pun juga demi kebaikan teman-teman kan ya Bang Greg ya. Iya, betul banget. Itu. Ini untuk desain postnya udah selesai. Bisa teman-teman post nih untuk hari ini. Jangan lupa tag ya. Tag jadi Pandu sama tag ya Anggraini_link. Nanti akan saya repost di story. Oke, berarti sekarang caranya gimana nih Pandu kalau mau nge-share? Oke, jadi teman-teman kadang-kadang bingung nih, Kak, aku ngedesainnya udah selesai, tapi ini gimana cara uploadnya? Yang pertama, teman-teman harus save dulu menjadi bentuk JPG untuk menghindari error di dalam Canva. Kan teman-teman ada tuh yang kadang-kadang, loh Kak, aku bisa sebenarnya upload dari Canva langsung menuju Instagram. Bisa seperti itu. Tapi kadang-kadang ya ini, kadang-kadang Canva itu suka ngeselin gitu ya. Kadang-kadang suka ngeselin karena kemarin bisa upload lewat Canva, tapi tiba-tiba hari ini kok nggak bisa, error, atau gambarnya cuma yang terupload cuma separuh. Itu pun saya juga kadang ngerasain waktu upload Canva, yang muncul itu separuh ke bawah, yang atas itu warnanya abu-abu. Kan ngeselin ya. Makanya sekarang kita coba cara manual aja supaya teman-teman semuanya bisa lancar. Caranya adalah dengan klik tombol panah ke atas. Tanda panah ke atas. Nah, terus masuk ke yang save as image. Save as image. Nah, itu yang paling atas. Sudah. Udah Bang Rek, kalau udah gelombang-gelombangnya udah selesai, nah berarti udah tuh. Sekarang kita masuk ke aplikasi Instagram. Oh, berarti kita Pokoknya masuk ke dikeluarin aplikasi. dulu. Canva-nya dikeluarin dulu. Gak usah khawatir kalau misalkan desainnya hilang ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman tahu kan ya pasti ngeposting gimana. Klik tombol plus. Yang bawah itu. Nah, akan muncul tuh yang tadi kita ekspor gitu ya teman-teman. Oke. Terus diklik next, gambar panah biru. Panah biru. Lagi, next lagi. Next lagi. Nah, di sini bisa tuh teman-teman nulis caption. Caption itu adalah teks untuk menghantarkan post itu tadi. Apa yang pesan-pesan yang apa sih yang mau teman-teman sampaikan? Kayak misalkan marhaban ya Ramadan, terus kemudian selamat menunaikan ibadah puasa, terus jangan lupa jaga kesehatan dengan memperhatikan kesehatan lambung dan pencernaan dengan berani. Semoga puasanya lancar selama 1 bulan penuh dan kita berjumpa di hari kemenangan. Gitu contohnya ya teman-teman. Coba yuk dibikin copywriting-nya sendiri.
Dah. Oke. Kalau sudah, kalau misalkan teman-teman mau nge-tag orang, itu adalah diklik tag. Kalau misalkan teman-teman mau tambahkan tagar atau hashtag, bisa tuh klik yang tanda tagar di keyboard teman-teman, terus dipilih tagarnya apa. Flower Honey, HDI, fungsi tagar apa sih, Kak? Ini saya jelasin singkat aja ya. Tagar itu bisa ngedongkrak postingan kita untuk dilihat banyak orang, walaupun orang itu nggak nge-follow kita. Secara singkat adalah pengertiannya seperti itu. Coba diperhatiin ya penggunaan hashtagnya. Ada tulisannya Clover Honey HDI. Kenapa kalau kita pakai Clover Honey HDI? Ya karena di gambar kita mengandung Clover Honey HDI. Apa boleh kalau misalkan postingan kita nggak mengandung Clover Honey HDI tapi dipakai hashtag Clover Honey HDI? Ya nggak apa-apa, itu kan untuk ngedongkrak postingan gitu ya. Tapi kadang untuk hashtag itu kita kan juga belum paham ya algoritma Instagram sendiri itu seperti apa. Jadi ya kita pakai hashtag yang ada yang dipakai banyak orang, ada yang jarang dipakai banyak orang, ada yang kurang diminati orang, dipakai aja gitu. Kadang-kadang kan kita nggak tahu algoritma IG itu seperti apa. Sekarang kita coba nge-tag orang nih, biar teman-teman tahu. Caranya adalah dengan klik tag people, minimal hashtag. Nggak ada minimal, Kak. Terserah. Adanya maksimal. Maksimal 30 hashtag kalau nggak salah. Nah, ini kalau mau nge-tag tinggal diklik gambarnya, terus ditulis tuh username yang mau di-tag, kayak misalkan Anggra ini. Nah, itu diklik profilnya akan keluar yang di-tag. Kayak gitu caranya nge-tag ya, teman-teman. Terus misalkan jadi Pandu. Ah, tuh, tinggal diklik nanti akan keluar. Langsung diklik yang centang biru. Nah, kalau udah semua kayak gini, langsung aja diklik yang centang biru akan langsung nge-post gitu ya, teman-teman. Boleh add location, Kak? Kalau add location itu bisa digunakan sebagai penanda sih. Misalkan teman-teman ada di mana? Di Itu mana nih? orang-orang yang Surabaya. galau-galau itu add location-nya di ujung bumi dekat bulan gitu. Oh iya bisa. Itu boleh. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ya. Coba dicari aja dulu. Misalkan apa ya? Ramadan atau apa. Coba Ramadan Bu ada enggak? Nah, tuh ada tuh menyambut bulan permuka atau Ramadan yang penuh hikmah juga boleh. Yang paling atas tuh boleh. Kalau udah tinggal di-post aja gitu. Bisa kan ya, teman-teman? Oke. Nah, tuh langsung ada notif. Udah tuh location-nya Ramadan yang penuh hikmah. Oke. Udah deh selesai untuk desain feed-nya. Oke. Untuk desain story-nya gimana? Sama aja caranya. Cuma pilihan yang di menu tadi, yang di home, ya pilih yang desain story ya, bukan desain post. Oke? Jangan sampai salah pilih, nanti malah kacau desainnya. Terus ada nanya, gimana cara bikin logo? Nah, tadi kan kita udah jelasin di menu home. Di menu home. Menu home itu digeser ke kanan aja, ada yang tulisannya logo. Nah, di situ bisa teman-teman berkreasi logo-logo dari teman-teman sendiri. Nah, yang itu digeser ke. Nah, itu ada tulisannya logo kan. Nah, di sini udah ada template, bisa diganti. Coba yuk kita bikin logo simple. Coba Bang Rek pilih yang total workout. Yang bundar itu Bang Rek. Yang total workout aja loh Bu, biar kita gampang.
Nah, itu. Nah, coba di sini total workout-nya dihapus. Cara ngehapus tahu nggak, teman-teman? Cara ngehapus adalah diklik objeknya, terus di bawah itu kan ada gambar tong sampah. Nah, itu diklik. Nah, kayak gini. Kan logo kebanyakan itu adalah gambar ya, teman-teman. Sekarang kita mau coba kasih gambar lebah tuh di gambar bunderannya. Caranya ya sama, tinggal klik tombol plus, terus masuk ke elemen. Pilih yang B. Nah, tuh udah keluar. Nah, B-nya kita pilih yang gambarnya warnanya putih semua. Bisa itu, Bu. Nah, yang tengah itu loh, Bu. Kayak lucu. Yang tengah-tengah putih. Atasnya tadi, Bu, bukan itu. Yang gambar B utuh. B utuh tadi. Nah, yang bawah. Ya, nah, itu. Nah, itu coba ditengahin. Terus warnanya diganti warna putih. Cereng, diperbesar sedikit. Terus ditengahin, jadi deh. Mau dikasih judul apa juga boleh. Ditengahin aja, buang biar di tengah-tengah tepat gambar bak lebahnya. Nah, terus kalau mau ngasih nama Instagramnya itu di bawah logonya ya, teman-teman, di bawah gambar bundernya. Di sini pakai gambar apa ya? HDI Circle. HDI Circle. HDI.circle. Ini ya ide bagus ya buat username Instagram. Kurang C, Bu. Circle. Nah, tuh, udah. Kalau fontnya mau diganti boleh, silakan. Diganti yang fontnya agak tebel, misalkan yang apa nih? Apa nih? Ah, ini juga boleh. Tadi bawain. Nah, tuh. Kalau kebablasan pakai apa tadi? Pakai nude. Tuh. Sejarah ke atasin. Terus. Udah deh, jadi deh logo. Gitu doang. Gampang kan bikin logo. Udah ada template-nya, tinggal ganti gambar. Gitu ya. Terus kalau misalkan desain di Canva gini ada kemungkinan sama nggak, Kak, sama orang? Ya pastilah. Pasti ada kemungkinan sama orang-orang ini juga template kok. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada kesamaan ya jangan tawuran. Orang kalian jadi desainnya gratisan kok. Mau yang eksklusif. Kalau yang mau eksklusif ya Kak, teman-teman beli desain desain HP, desain logo. Desain logo itu ada yang mahal, ada yang murah, tergantung desainnya gitu ya, teman-teman. Kalau mau eksklusif tapi kalau mau gratisan ya nggak usah mengharap banyak. Nah, terus gimana sih caranya untuk nge-export? Ya tinggal diklik panah ke atas. Sama kayak upload ya, kayak ekspor yang gambar feed tadi. Terus tapi sekarang kita milihnya yang PNG, bisa nggak, Bang Rek? Bisa. Ya, PNG itu pilih yang save as. Nah, kan tulisannya PNG kan. PNG itu nanti ke terus transparan background-nya itu dicentang ya, teman-teman. Supaya nanti Background dicetak. betul. Nah, supaya nanti waktu diekspor itu gambarnya background putihnya belakang itu nggak ada, cuma gambar lebah sama bunderan sama circle sama HDI circle itu tadi doang. Sehingga Langsung tinggal diklik ditancap download. di gambar apapun, tidak ada background putihnya. Betul.
Bisa langsung download. Kalau udah seperti ini tinggal di-download. Nah, jadi deh Kak logonya. Bisa dicoba yuk bikin logo sendiri-sendiri. Nah, tadi kan kita udah tuh untuk ngedesain feed secara original. Barusan kita juga udah nyoba bikin logo secara template dan itu gampang banget. Sekarang coba kita belajar untuk ngemodifikasi template yang udah ada sebagai Instagram post. Nah ini supaya tahu teman-teman logonya sudah ada ini. Ya. Ada masuk di folder kita kok. Ya. Sekarang masuk ke Canva. Kak, kalau Canva Pro bisa diakses di beberapa device Kak? Itu akan set otomatis. Kalau ini saya nggak pernah nyoba ya Kak. Cuman takutnya kalau misalkan terlalu banyak device tiba-tiba Canva Pro-nya hilang. Kalau hilang kan ya hangus, nggak tahu lagi gimana. Oke, ini sekarang mau? Oh, HP-nya hang. Recordingnya bisa di-share. Oke, thank you. Sekarang kita mau bikin Instagram Story ya. Kan tadi kan udah bikin post tuh. Sekarang kita bikin Instagram Story, tapi kita pakai template. Template apa ya sekarang? Oke, sekarang kita pakai yang hello itu Bang Rek. Hello. Nah, saya kasih sedikit rahasia untuk meningkatkan engagement story. Sedikit aja ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak biar nggak itu. Sekarang teman-teman kan ini udah tersedia tuh, backgroundnya udah ada, tulisannya udah ada, tinggal ganti yang tulisannya. Teman-teman sekarang ganti yang what apa sih? What do you want to ask me? Itu diganti. Hari ini buka apa? Berbuka dengan apa nih? Kak Isa huruf besar semua ini. Nggak apa-apa Bang Rek. Yep. Katanya. Oke. Oke. Terus yang place question itu nanti teman-teman di Instagram nanti langsung aja kita belajar bikin story ya teman-teman. Nah sekarang yang my answer itu di delete aja. Yap. Delete. Terus yang itu kan ada kotak kan ya, kotak kan. Coba Bang klik kotaknya. Kotak. Kotak yang putih. Yang mana? Yang putih Bang Rek. Putih. Klik dua, yang besar klik 2 kali coba Bang Rek. Ada tulisannya replace nggak di bawah Bang Rek? Nggak ada. Biasanya memang kalau nggak ada. ada berarti emang nggak bisa. Nggak bisa di replace. Oke. Kalau ada tulisan replace itu bisa diganti gambarnya guys. Kalau nggak ada coba kita delete aja yang gambar kotak itu. Yang kotak besar. Kotak besar. Kotak besar. Ya. Delete. Delete. Terus sekarang kita masukin gambar lain. Coba tombol plus. Tombol plus. Terus masuk ke elemen. Terus milih food, FOOD. Semuanya search engine di Canva itu menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Karena kalau bahasa Inggris itu jumlah gambarnya lebih banyak. Kalau kita bahasa Indonesia itu kadang-kadang nggak ada. Nah di sini teman-teman mau pakai gambar apa nih yang menggugah selera? Biasanya kalau buka puasa pakai apa nih? Soto, rawon? Oh no. Nggak ada ya. Itu aja Bu, gambar stick itu loh. Itu aja Bu, ramen Bu, tengah. Nah, langsung diperbesar, taruh tengah. Nah sekarang kita coba bikin biar ngebul-ngebul gitu ya, biar ada kayak ada asap-asapnya gitu ya. Coba klik tombol plus, terus masuk ke elemen. Bahasa Inggrisnya asap apa ya? Fog, FOG. Apa ya? Smoke. Smoke. Oke. Coba. Nah tuh, udah banyak tuh, biar ada kayak ngebul-ngebulnya. Coba Bang Gerek ke itu Bang Gerek ke yang apa sih yang filter? Filter.
Ya bener semok itu Bu, sebelah semok kan ada tanda silang. Sebelah tanda silang kan ada gambar garis, terus ada bundernya 3, 1, 2, 3. Nah, itu coba klik yang animated. Dicentang terus apply. Nah, sekarang kita mau asapin tuh untuk apa namanya? Untuk ramennya. Kita milih asap yang mana Bang? Yang atas aja Bang, tadi ada yang elegan deh. Tengah-tengah nomor 2. Ini. Ya. Kelihatan nggak ya asapnya? Kelihatan ya? Oke. Coba diperkecil asapnya Bang Gre. Terus ditaruh di tengah-tengahnya. Tuh, agak diperkecil lagi Bang Gre. Nah, segitu. Agak ke bawah lagi Bang Gre. Nah, udah. Jadi deh untuk postingan story. Nah, sekarang mau kasih dikit rahasia untuk meningkatkan views. Sekarang tapi ini di-upload dulu ya, teman-teman. Ada maksudnya diekspor dulu. Made in Canva itu juga bisa diubah pakai username-nya Hadek Natur, coba. Oke. Langsung sekarang kita ekspor. Logo. Sok lali. Oh ya, logo. Logonya boleh itu dimasukin. Logo selalu sertakan ya guys, sayang kalau nggak gitu karena itu branding. Dimasukin di itu aja Bu, di atasnya. Nah, di coklat-coklatnya di coklat-coklat. Nah, dikecilin dikit. Oke. Oke. Nah, sekarang diekspor. Hari ini berbuka dengan apa? Kurang bagus tulisannya ya. Pakai yang tulisan tangan ada nggak sih Bang? Handwriting. TC Milo itu coba Bang. Kayak estetik deh. Oke. Bisa dibaca ya? Gak jelas. Bisa diganti kalau kurang jelas. Soalnya tadi huruf besar semua mulainya. Jadi handwriting ini pakai huruf besar kan nggak bagus. Nah ini ya wis. Gak bisa ya. Ya wis iki ya wis. Itu Bu pakai yang bawah di setting dulu kalau mau yang ada kecil-kecilnya, coba digeser ke kanan dulu. Terus nih. Ya, yang A-nya itu di nonaktifkan. A itu. Nah, itu. Bisa. Oke. Kalau misalkan jaraknya atas bawahnya terlalu gede, itu bisa menggunakan tools yang ada panah atas bawah ya teman-teman. Sebelahnya efek. Nah itu diklik nanti untuk tulisannya line height itu bisa dikurangi. Oke, kalau udah langsung diekspor. Ya, teman-teman coba di itu untuk kreativitasnya ya diasah terus ya setiap hari berlatih. Kalau misalkan ada yang ngehujat gimana? Ya berarti anggap aja itu inputan buat teman-teman. Kadang-kadang kan kita di sosial media kan nggak tahu tuh desain kita di like, dihujat atau di apa. Kan sosial media itu kan kejam ya. Jadi pakai inputan aja. Kalau misalkan ada sesuatu yang kurang enak. Langsung masuk ke save as, terus langsung download. Download. Oke, kita langsung ke Instagram. Masuk ke Instagram.
Caranya upload story di sini teman-teman udah tahu ya, upload story. Dengan cara kalau misalkan di profilnya udah pernah upload story, itu nggak ada tanda plus birunya ya, yang kanan atas itu adalah profil teman-teman. Caranya adalah dengan menggeser ke kiri, digeser gitu ya. Jadi akan bisa upload story lagi gitu. Nah, digeser gitu. Terus upload yang gambar tadi. Nah, di sini saya mau bagiin sedikit tips buat teman-teman yang mau meningkatkan viewers di dalam Instagram, di dalam Instagram Story. Yaitu caranya adalah dengan mengasih polling. Dengan cara ngasih polling itu gimana ya? Diklik tombol yang smile atas itu, ya yang tombol smile, terus pilih yang namanya poll, POLL. Nah, biasanya kalau kan ini udah ada pertanyaannya, ask question-nya nggak usah diisi yang yes no-nya aja. Yang yes itu diisi pakai air putih. Terus yang no-nya diisi pakai kurma. Loh. Apa Cloverhoney? Kok kurma? Biasanya kan yang paling banyak itu pasarnya Cloverhoney atau kurma. Oke. Coba dan ini boleh sesuai terserah teman-teman sih. Nah, ditaruh situ. Oke, udah selesai. Tinggal di post. Post. Jangan lupa di tag. Jangan lupa nge-tag add ya. Kalau mau nge-tag ada tanda add-nya dulu di awal. Kayak misalkan add Anggraini _ live. Add jadi Pandu. Oke. Tapi Nah, kalau gini kan jelek ya. ya terlalu gede, bisa disembunyiin. Digeser terus ke kanan atau bisa juga Ke kanan tuh berarti gini, dihilangin. ya ditutupin. Atau disamain warnanya. Samain warnanya pakai yang background. Pakai tinta. Nah, tuh digeser-geser, udah hilang. Oke, dan oke, langsung post. And. Selesai deh. Udah beres. Beres. Oke. Ya nggak apa itu terserah teman-teman ya untuk anunya referensinya mau pakai gambar Cloverhoney kah, gambar apa terserah itu sesuai dengan kreativitas teman-teman. Aku ya pengen coba nih lihat dasarnya teman-teman nanti waktu ngetek ya. Nanti yang bagus akan saya repost. Kalau nggak bagus gimana Kak? Pokoknya nanti yang saya repost berarti bagus ya. Ayo. Enak loh dipromosikan gratis. Harus bagus tapi. Oke, ada pertanyaan nggak nih guys? Yes. Karena tadi kita udah belajar logo, kita udah belajar feed, kita juga udah belajar story yang ada videonya, yang ada gerakan-gerakannya. Oke, ini buat teman-teman yang mau beli yang premium boleh dikasih nomor WA di chat. Oh ya, benar. Wow. Yang lain ini masih semangat bikin desain atau udah ketiduran ya? Mudah-mudahan enggak. Karena kan malam-malam memang saatnya kita untuk ngurusin sosial media kita ya. Oke, ada yang mau nanya lagi nih guys? Kalau nggak ada, aku rasa kita nggak perlu panjang-panjang lagi. Masih buat, ya. Jangan lupa sambil makan ya, Ci, supaya nggak ketiduran. Nomornya apa itu, Kak Vivin?